Yang kita tanamkan dalam hati kita pertama-tama itu dulu, bahwa kita ini merasakan bahwa kita dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Itu nikmat yang paling besar kita terima. Nikmat iman, nikmat jadi umat Nabi Muhammad, nikmat Islam, nikmat dapat ilmu, nikmat bisa membaca Quran, nikmat bisa membaca salawat, nikmat bisa belajar. Itulah nikmat-nikmat yang dibilang oleh Allah sebagai nikmat agung. Nah, bila kita meremehkan nikmat itu, dicabut Tuhan kita. Orang tuh kadang menganggap beruntung beriman, orang kadang menganggap untung beragama Islam, orang kadang menganggap beruntung berilmu. Karena sebelum mati dicabut Tuhan nikmat-nikmat itu. Mati kadang bawa iman, mati kadang bawa Islam, mati kadang bawa ilmu. Kenapa? Kan inya kadang merasa untung lawan nikmat itu. Inya kadang merasa dapat anugerah yang besar dengan nikmat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi hendaklah engkau memeras kemampuan engkau hingga dapat mengetahui nikmat Allah kepada kita. Apabila engkau diberi nikmat agama oleh Allah, apabila engkau diberi nikmat agama oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa membaca Al-Quran, nikmat bisa sembahyang, nikmat menuntut ilmu. Nah, apabila Allah sudah memberikan nikmat itu kepada kita, maka berhati-hatilah, jangan sampai berpaling kepada dunia dan harta benda. Janganlah nikmat agama itu seperti nikmat ilmu, nikmat ibadah. Janganlah nikmat-nikmat seperti itu ditinggalkan untuk mencari dunia dan harta benda. Karena yang demikian itu merupakan suatu tindakan, merupakan suatu perbuatan meremehkan anugerah Tuhan yang berupa nikmat agama itu. Orang yang dulunya mengajar lalu berhenti atau berkurang karena disibukkan dengan mencari dunia. Orang yang dulunya belajar agama lalu berkurang atau berhenti karena mencari kesibukan, mencari dunia, maka itu merupakan meremehkan, menghinakan anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Ta'ala kepada pemimpin para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Artinya,
sungguh aku telah memberikan kepadamu wahai Rasul 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya surat Fatihah. Surat Fatihah itu disebut 7 ayat yang diulang-ulang, karena tiap hari kita berapa kali membacaan itu Fatihah yang 7 ayat itu. Dan kitab Al-Quran yang agung, kita diberi Allah Al-Quran, bisa membaca. Janganlah engkau wahai Muhammad mengumbar kedua matamu kepada berbagai kesenangan yang aku berikan kepada orang-orang kafir, yaitu kesenangan duniawi. Uraian ayat ini, setiap orang yang diberi Al-Quran Al-Karim itu hafal Al-Quran, paham tentang Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Nah, setiap orang yang diberi Al-Quran Al-Karim itu wajib tidak memandang kepada dunia yang hina ini dengan menganggap manis dan bagus, apalagi dengan rasa cinta. Orang tuh diberi Tuhan anugerah bisa hafal Quran umpamanya, atau orang diberi anugerah bisa membaca, mempaham Al-Quran, atau orang diberi Allah anugerah mampu mewiridkan Al-Quran tiap hari, misal 2 juz atau 1 juz tiap hari. Lalu orang-orang ini menganggap orang-orang kaya itu beruntung. Orang-orang ini menganggap bahwa orang-orang yang diberi Allah harta itu untung. Nah, maka berarti orang tersebut merimihkan nikmat agung yang diberikan Allah kepadanya. Padahal yang paling untung itu adalah inya paling untung. Bisa hafal Quran, bisa mempaham Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari. Yang paling untung itu adalah inya sebenarnya. Nah, bila inya itu menganggap ada orang lain yang lebih untung daripada inya, berarti dia merimihkan nikmat Allah yang agung berupa Al-Quran tadi. Tetapi hendaklah ia terus-menerus syukur kepada Allah atas anugerah itu, karena nikmat agama dan Al-Quran merupakan kemuliaan yang sangat diingini oleh kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, agar Allah berkenan memberikannya kepada ayahnya, ayah Ibrahim, namun Allah tidak melakukannya. Juga sangat diinginkan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, agar Allah berkenan memberikannya kepada paman beliau Abu Talib, tetapi Allah tidak melakukannya. Jadi nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita nih, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat Al-Quran yang diberikan Allah kepada kita. Padahal kita kada suah minta lawan Tuhan agama Islam. Padahal kita kada pernah minta lawan Tuhan supaya beriman. Ternyata begitu kita lahir, kita balik, kita jadi orang Islam. Kita jadi orang yang beriman. Kita diberinya taufik hidayah untuk ilmu. Padahal nikmat yang kita terima itu, pernah Nabi Ibrahim minta kepada Allah
agar diberi ayah beliau, tapi Allah kena memberi. Nikmat yang ada pada kita sekarang ini, nikmat agama ini, pernah Nabi kita minta kepada Allah agar diberikan kepada paman beliau, tapi Allah kena memberi. Nah, jadi kalau kita menganggap remeh nikmat yang ada pada kita, Islam, iman, nikmat ibadah, kalau kita anggap remeh, itu berarti kita meremehkan sesuatu yang diminta oleh nabi-nabi terdahulu. Adapun harta dunia, maka oleh Allah dilimpahkan kepada orang kafir. Siapa orang yang paling sugih? Itu orang kafir. Mbak orang kafir siapa? Orang-orang zalim. Siapa lagi? Orang-orang fasik. Yang sugih-sugih ini tuh, lihat aja di dunia nih. Siapa yang paling sugih? Pasti orang kada Islam. Amunnya Islam juga orangnya kada kakaruan, bisa kada sembahyang, bisa mengambil hak orang. Nah, itu yang paling sugih. Adapun harta dunia, maka oleh Allah dilimpahkan kepada orang kafir. Fir'aun, orang yang ingkar, kafir, zindik, orang bodoh dan orang fasik. Orang-orang itu menurut Allah adalah orang-orang yang hina, hingga pada tenggelam dalam dunia dan dijauhkan dari para nabi, para orang terpilih, para orang yang sungguh-sungguh beriman, orang-orang alim dan para ahli ibadah, yang kesemuanya merupakan hamba-hamba yang paling agung di sisi Allah. Namun kita tuh menganggap untung ingat tuh sugih. Padahal nang bersuara ini orangnya orang berilmu, nang bersuara ini orangnya orang ahli ibadah. Lalu inya bersuara untung sih inya itu sugih. Nah, berarti inya itu meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat ilmu. Dan berarti dia meremehkan apa yang pernah dimintakan para nabi kepada Allah. Berarti dia mengagungkan orang-orang kafir seperti Fir'aun, dianggapnya untung, Qarun dianggapnya untung, karena mereka itulah orang-orang yang dilimpahkan Allah harta kekayaan duniawi ini. Sehingga hampir-hampir mereka itu, para aulia, para nabi, tidak memperoleh secuil roti atau secarik kain. Dan Allah memberikan karunia kepada mereka dengan tidak mencelumuri mereka dengan kotoran dunia. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, seandainya aku, ujar Tuhan, wahai Musa, wahai Harun, seandainya aku menghendaki untuk menghiasi kalian berdua, sehingga Fir'aun mengetahui bahwa ia tidak bisa mencari perhiasan seperti yang aku berikan kepada kalian berdua, tentu aku bisa. Ujar Tuhan, wahai Musa, wahai Fir'aun, jakanya aku hendak tuh memberi ikan dunia. Fir'aun tuh kada sanggup menuruti, Fir'aun kada sanggup menyamai. Tetapi aku menyingkirkan dunia dari kalian berdua, hai Musa dan Harun, supaya kalian membenci dunia. Demikianlah perbuatanku terhadap para waliku kekasih Allah. Sungguh aku mencegah para kekasihku dari kenikmatan dunia,
sebagaimana penggembala unta mencegah untanya dari tempat berbiaknya kudis. Aku menjauhkan para kekasihku dari cinta dunia. Jauh dari dunia bukanlah lantaran kehinaan mereka di sisiku, melainkan supaya mereka menyempurnakan bagian mereka dari kemuliaanku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula ayyakunan nas ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddah." Artinya, seandainya manusia bukanlah merupakan umat yang satu, niscaya kami jadikan buat orang yang kufur terhadap Zat yang Maha Pengasih rumah yang beratap perak. Nah, cobalah perhatikan perbedaan antara dua keadaan itu. Jika engkau orang yang waspada, orang yang hati-hati, dan ucapkanlah alhamdulillahilladzi manna alaina biminani awliyaihi wa asfiyaihi wa sarafa anna fitnata a'daihi linahdha wa linukhassa bisyukril awfar walhamdil akbar wal minnatil kubra wal ni'matil uzma allati hiyal islam fa innahal awla wal ahra. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada kita dengan karunia seperti yang diberikan kepada kekasih dan para pilihannya. Syukur kepada Allah, kita diberi Allah nikmat yang sama dengan yang diberikan kepada kekasih-kekasih Allah. Para nabi, para wali diberikan Allah, mereka itu Islam. Nah, kita diberikan Tuhan Islam. Diberikan Tuhan kepada mereka itu ilmu, kita diberi Tuhan ilmu. Nah, mereka diberikan Tuhan ibadah, kita pun diberikan Tuhan ibadah. Nah, satu nikmat yang agung bahwa kita diberi Tuhan nikmat seperti nikmat yang Dia berikan kepada kekasih-kekasihnya dan pilihan-pilihannya. Serta memalingkan fitnah musuh-musuhnya dari kita, supaya kita memperoleh dan diberi kekhususan dengan syukur yang sempurna, puji yang agung, karunia yang besar dan nikmat yang agung, yaitu Islam. Karena nikmat Islam itulah yang lebih utama dan lebih patut. Hendaknya siang malam engkau tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat agung ini. Alhamdulillah alal iman. Segala puji bagi Allah atas ini iman yang diberikan kepadaku. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam yang diberikan Allah kepadaku. Nah, nikmat iman, nikmat Islam itu yang diberikan Allah kepada kita ini sama dengan nikmat yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya, wali-walinya. Nah, sedangkan nikmat harta, nikmat duniawi itu diberikan Allah kepada musuh-musuhnya. Jadi kalau kita menganggap bahwa orang kaya lebih untung daripada kita, berarti kita menghinakan Nabi, menghinakan nikmat yang agung yang diberikan kepada kekasih-kekasih Allah. Jika engkau tidak mampu mengetahui besarnya nikmat Islam, nikmat iman, maka camkanlah benar-benar bahwa seandainya engkau diciptakan sejak permulaan dunia dan engkau mulai mensyukuri nikmat Islam sejak mula pertama berada di dunia sampai selamanya,
maka itu belumlah cukup untuk memenuhi kesyukuran engkau, dan engkau hanya mendatangkan sebagian hak anugerah Allah yang agung ini. Nikmat Islam, nikmat iman, namun kita syukuri sepanjang umur kita syukuri, itu pun belum kawa membayar mahalnya nikmat Islam dan iman dan nikmat agama itu. Nah, orang yang diberi Tuhan nikmat ilmu, dan kayak buah nikam, buah santri ini diberi Tuhan nikmat ilmu, dan itu kada semua orang diberi Tuhan nikmat ilmu itu. Dari sekian banyak manusia, hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih Allah untuk dapat nikmat ilmu itu. Nah, nikmat ilmu yang diberikan Allah ini sama dengan nikmat ilmu yang diberikannya kepada nabi-nabi, kepada para wali-wali. Berarti kalian itu dapat nikmat yang agung dari Allah. Nah, lalu andai kata sudah tamat sekolah menuntut ilmu agama nih di pesantren ini, tamat umpamanya, yang selama ini bergelimang dengan nikmat yang agung itu, begitu tamat lalu kada menuntut ilmu lagi, becari, bahuma, atau jadi susuruhan orang di toko, lalu kada menuntut ilmu lagi. Nah, ini contoh manusia-manusia hina yang membuang nikmat yang agung untuk mencari sedikit daripada duniawi. Ada banyak juga dapat duitnya, jadi susuruhan orang, jadi buruh orang. Pada seorang sekian tahun diberi Allah nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, lalu kada menuntut ilmu lagi, sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Nah, itu contohnya orang-orang yang meremehkan nikmat ilmu itu, orang-orang yang meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Begitu kita dapat nikmat yang agung, begitu kita dapat nikmat ilmu, itu kita pegang sampai hayat, sampai habis umur kita. Sampai habis umur, nikmat yang agung itu jangan dibuang, jangan dihilangkan. Itu yang mesti kita syukuri. Karena bila kita kadang mensyukuri, nikmat itu akan ditarik oleh Allah. Kenapa orang-orang yang dulunya menuntut ilmu, bisa membaca kitab, bisa memaham kitab, begitu ambil menuntut ilmu, berusaha, berdagang, akhirnya hilangan ingatan-ingatan ilmu. Hilangan ingatan-ingatan ilmu. Kenapa hilangan? Allah tarik itu. Allah tarik. Karena orang ini kadang menghargai nikmat ilmu. Ini kadang menghargai gitu Tuhan nikmat ilmu. Ditarik Allah. Dulunya amalan ini hafal, kada hafal lagi. Dulunya hukum-hukum ini hafal, kada hafal lagi. Dulu bisa membaca kitab ini, kada bisa baca kitab lagi. Karena sibuk dengan urusan dunia, nikmat yang agung ini ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah. Karena Allah menganggap orang ini kada bisa menjaga, kada bisa membanggakan nikmat mulia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini ya masalah kita ini, masalah seperti itu. Sama aja orang dulunya beribadah. Orang ini sembahyang berjamaah 5 waktu sehari, membaca Quran 2-3 juz sehari, membaca zikir sekian sehari. Nah, ini orang sudah dapat nikmat yang sangat agung dari Allah. Akhirnya orang ini dapat kesempatan, godaan, cobaan diberikan Allah duniawi. Akhirnya orang ini berusaha mencari dunia, diberi Allah dunia sedikit demi sedikit, lalu ini menambah lagi urusan dunianya, menambah lagi usahanya, lalu amalan-amalan yang selama ini dia baca mulai ditinggalkan, wirid-wirid yang ia baca selama ini mulai dihilangkan. Nah, orang seperti ini meremehkan nikmat agung dari Allah demi untuk mengambil duniawi. Ini contoh orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi.
Orang-orang yang meremehkan apa yang diberikan Allah kepada Nabi, dan dia mengagungkan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Fir'aun, kepada Qarun itu contohnya. Namun orang yang mulai asal karena apa-apa, mulai asal memang mengaji kada bisa orang ini, mengaji agama, sekolah agama kada bisa orang ini, mulai awal di umum aja hidupnya, lalu yang mencari dunia, lalu yang jadi pejabat ini, lalu yang buka, itu wajar aja ini. Memang ini mulai asa kada diberi Tuhan nikmat yang agung, ini kada rugi itu. Yang rugi itu adalah orang yang sudah ada nikmat yang besar dibuang, ditinggalkan untuk mengambil nikmat yang remeh, untuk mengambil pemberian Allah yang seperti Allah berikan kepada para musuh-musuhnya tadi. Ketahuilah bahwa tempat menerangkan masalah ini tidak cukup menampung apa yang ku ketahui tentang besarnya nikmat ini. Nah, kayak apa ganalnya nikmat iman, kayak apa besarnya nikmat Islam, nikmat ilmu, mengkotarangakan Imam Ghazali kada muat tempatnya ini, kada muat tempatnya. Andai kata aku menerangkannya dengan sejuta halaman kertas pun, ilmuku masih berada di atasnya lagi. Mengku tulis Imam Ghazali sejuta halaman, ilmuku itu masih ada lagi tentang keagungan nikmat agama yang diberikan Allah itu. Nah, selain itu aku mengakui bahwa apa yang ku ketahui itu jika dibandingkan dengan apa yang diketahui, jika dibandingkan dengan apa yang tidak ku ketahui, adalah bagaikan sekali meludah ke lautan. Jadi jujur Imam Ghazali, ilmuku tentang keagungan nikmat agama, amun ku terangakan di buku ini sejuta halaman gak cukup. Nah, tapi ilmuku itu Imam Ghazali ku banding pulang lawan yang belum ku ketahui, laksana seperti meludah di tengah laut. Artinya masih banyak lagi, masih banyak nang kada tahu lagi, nang kada diketahui daripada nang diketahui. Betapa agungnya, mulianya orang-orang yang diberi Allah nikmat agama, nikmat ibadah, nikmat ilmu itu. Tidakkah pernah engkau mendengar firman Allah Ta'ala kepada pemimpin para Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma kunta tadri mal kitab walal iman illa an qala lahu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Artinya, hai Muhammad, engkau tidak tahu apa kitab itu dan apa iman itu, hingga firman Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, dan adalah anugerah Allah kepadamu sangat besar. Nikmat Islam, nikmat ilmu, itu dikatakan Allah nikmat yang besar. Sedangkan dunia, ini Allah yang mengatakan, baik Allah langsung, baik melalui Nabi kita, Allah yang maha benar, Nabi kita maha benar. Beliau menyebutkan bahwa nikmat agama yang diberikan itu adalah nikmat yang sangat besar. Amun Tuhan tuh madahkan besar, berarti sudah luar biasa. Manusia madahkan nikmat itu besarnya itu ada apa-apa. Ini Allah Ta'ala seorang yang mengatakan bahwa orang yang diberi Tuhan nikmat iman, orang yang diberi Tuhan nikmat ilmu agama, itu orang yang mendapat nikmat yang besar, ujar Tuhan. Nah, sedangkan dunia, kekayaan,
Nabi kita mengatakan bahwa, ujar Nabi, andai kata dunia itu ada harganya, nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Andai kata dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti sayap nyamuk, ringan banget tuh. Jakanya bernilai dunia macam itu, Allah kada akan memberi minum orang kafir seteguk air jua pun. Jakanya dunia itu dianggap Allah nikmat yang besar. Dunia ini dianggap Allah nikmat yang baik. Niscaya orang-orang kafir kada diberi Allah. Kada diberi Allah. Orang-orang kafir diberi Allah. Orang kafir bahkan ditujuki Allah. Berarti nikmat itu kada ada harganya di sisi Allah dibanding dengan nikmat agama, dengan dibanding ilmu, nikmat ibadah. Nah, jadi yang kita tanamkan dalam hati kita pertama-tama itu dulu, bahwa kita ini merasakan bahwa kita dapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Itu nikmat yang paling besar kita terima. Nikmat iman, nikmat jadi umat Nabi Muhammad, nikmat Islam, nikmat dapat ilmu, nikmat bisa membaca Quran, nikmat bisa membaca salawat, nikmat bisa belajar. Itulah nikmat-nikmat yang dibilang oleh Allah sebagai nikmat agung. Nah, bila kita meremehkan nikmat itu, dicabut Tuhan kita. Orang tuh kadang menganggap beruntung beriman, orang kadang menganggap untung beragama Islam, orang kadang menganggap beruntung berilmu. Karena sebelum mati dicabut Tuhan nikmat-nikmat itu. Mati kadang bawa iman, mati kadang bawa Islam, mati kadang bawa ilmu. Kenapa? Kan inya kadang merasa untung lawan nikmat itu. Inya kadang merasa dapat anugerah yang besar dengan nikmat itu. Tidak pernahkah engkau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seseorang mengucap alhamdulillah alal Islam, artinya segala puji Allah bagi Allah atas nikmat Islam. Rasulullah bersabda, innaka la tahmadullah ala ni'matin azimah. Sungguh engkau benar-benar memuji Allah atas nikmat yang agung. Ada sahabat Nabi nih bersuara alhamdulillah alal Islam, alhamdulillah alal Islam. Artinya apa? Syukur aku nih berislam, syukur aku nih jadi umat Islam. Nabi kita mendengarnya bersuaraan itu, lalu ujar Nabi, ikam nih bujur-bujur mensyukuri nikmat yang besar, ikam nih bujur-bujur mensyukuri nikmat yang agung. Tatkala datang pemberi kabar gembira kepada Nabi Yakub alaihissalam, beliau bertanya, memeluk agama apakah Yusuf pada waktu engkau tinggalkan? Pemberi kabar gembira itu menjawab, memeluk agama Islam. Nabi Yakub berkata, sekarang sempurnalah nikmat Allah kepadaku. Kan Nabi Yusuf ini mulai halus hilang. Nabi Yusuf ini mulai halus hilang dari abahnya Nabi Yakub karena diculik kurang. Sampai sidin dewasa hanya sampai kabar kepada Yakub, jarang wahai Nabi Yakub, Yusuf masih hidup sekalinya, di sana jadi raja. Nabi Yakub kada mengagungkan nikmat jadi raja itu. Yang dikakunakan Nabi Yakub, agama napainya wah ini, agama napainya wah ini si Yusuf itu. Lalu dia memadahkannya agama Islam. Alhamdulillah Nabi Yakub, aku telah menerima nikmat yang sempurna dari Allah. Yang disyukuri sidin bukan jadi rajanya itu anaknya kada. Yang sidin syukuri adalah anaknya Yusuf itu masih agama Islam. Ada yang berkata kalimat yang paling disukai Allah dan paling kuat menunjukkan kesyukuran yaitu ucapan seseorang, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ini kalimat yang paling disukai Allah.
Kalimat ini paling disukai oleh Allah kalau kita mengucapkan kalimat ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kami dan menunjuki kepada kami agama Islam. Alhamdulillah ala hadzal iman, umpamanya. Alhamdulillah ala hadzal Islam. Alhamdulillah ala hadzal ilmi. Alhamdulillah ala hadhil ibadah. Nah, ini ucapan-ucapan itu Allah paling suka karena kita mengagungkan nikmat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hatilah jangan sampai engkau lupa untuk bersyukur. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقا واسعا وإيمانا إيمانا قويا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.